Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat dalam belajar. Baik, berjumpa kembali dengan Pak Tony pada materi matematika dengan pembahasan debit. Baik, sebelum belajar tentang debit, kita perlu belajar terlebih dahulu tentang satuan volume. Apa itu volume? Volume disebut juga sebagai isi atau kapasitas. Ya, ini seberapa banyak ruang yang dapat ditempati oleh suatu objek. Ya, contoh sentimeter kubik, meter kubik, liter. Nah, seperti ini. Nah, itu cara membaca. Ini seperti waktu kita membahas tentang satuan panjang ya. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Tapi ini dalam bentuk kubik. Jadi cara membacanya kilometer kubik, hektometer kubik, dan seterusnya. Baik, bagaimana kita mengkonversi satuan volume? Nah, ini kita menggunakan salah satu cara, meskipun ada cara yang lain. Kita menggunakan garis atau boleh dibilang seperti sisir dan sebagainya. Nah, untuk mempermudah pemahaman, karena volume itu pangkat 3 bisa dibuat tambahan garis hijau atau sebagai ruangan ya. Dari dekameter menuju meter ini nanti ada 3 ruang. Nah, kemudian di atas ini berupa satuan volume ukuran liter. Nah, baik, langsung Pak Tony beri contoh. Pertama adalah 45 liter itu berapa sentimeter kubik? Kita buat garis seperti ini. Nah, ini Pak Tony lingkari, ini liter, ini sentimeter kubik atau mililiter atau sama dengan cc. Nah, seperti biasa, karena yang ditanyakan sentimeter kubik, ini diketahui liter, berarti satuannya kita taruh di sini, kemudian angka 4 kita ikuti di sebelah sampingnya. Kemudian ini yang ditanyakan sentimeter kubik, nah kita tinggal tambahkan 0, 0. Ya, jadi 45 liter sama dengan 45.000 cm kubik. Nah, kita lanjutkan. Contoh yang kedua. 75 liter sama dengan berapa meter kubik? Nah, kita lihat lagi. Nah, ini desimeter kubik atau liter. Yang ditanyakan meter kubik, berarti nanti arah ke kiri. Nah, 5 satuannya 75, kemudian 7. Karena ini yang ditanyakan meter kubik, tinggal ditambah 0. 0. Nah, berarti 0075 atau 0,075. Jadi 75 liter sama dengan 0,075. Baik, supaya lebih jelas. Contoh yang ketiga, 30 dekaliter ditambah 12 desimeter kubik sama dengan berapa sentiliter? Kita lihat langsung dengan garis. 0, ini menunjukkan angka 30, 0 dulu satuannya karena ini dekaliter 3 ditambah, berarti ini desimeter kubik. Berarti di sini 0 ditambah 0 dulu, maaf. Santai dengan sentiliter. Ditambah 12 desimeter kubik, berarti satuannya 12 itu 2. Harus ini, kemudian angka 1 di sebelah sampingnya. Tinggal kita jumlahkan. Nah, ya ini tinggal kita jumlahkan. Berarti 30 dekaliter ditambah 12 desimeter kubik sama dengan 31.200 centiliter. Itu beberapa contoh kaitan dengan satuan volume. Baik, supaya lebih jelas, silakan untuk latihan satuan volume anak-anak mengerjakan di buku tulis. Baik, Pak Tony lanjutkan. Nah, sekarang kita menuju ke debit. Apa itu debit? Setelah tadi kita belajar tentang satuan volume, sekarang kita akan mempelajari tentang debit. Debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Bagaimana rumusnya? Nah, kita gunakan segitiga ajaib VDW.
atau isi dhewe ya, untuk mempermudah. Volume itu kan sama dengan isi, debit, waktu. Berarti kalau yang ditanyakan volume yang atas ini berarti nanti dibagi, yang sini dibagi, yang samping dikali. V volume sama dengan debit kali waktu. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Kalau waktu sama dengan volume dibagi debit. Nah, ini cara menghafal bisa dengan VDW atau isi dw. Langsung contoh mengubah satuan debit. Seperti ini, contoh yang pertama, 60 meter kubik per menit sama dengan desimeter kubik per menit, titik-titik ya. Berarti ini kita jadikan desimeter kubik dulu, berarti dikali 1000 atau ditambah 0,3 per menit. Berarti sama dengan 60 meter kubik per menit sama dengan 60.000 desimeter kubik per menit. Ini contoh yang kedua, nanti anak-anak bisa pelajari lagi. Nah, ini contoh soal satu pertama kaitan dengan menentukan debit. Oke, kita lihat, karena yang ditanyakan liter menit debit aliran bensin tersebut, ya, berarti yang ditanyakan ini adalah debit. Berarti debit adalah volume dibagi waktu. Hasilnya seperti ini. Baik, langsung Pak Tony lanjutkan menentukan waktu. Nah, ini silahkan dilihat. Nah, ini yang diketahui debit, volume, yang ditanyakan waktu. Berarti waktu adalah volume dibagi debit. Hasilnya seperti ini. Contoh yang ketiga, menentukan volume. Nah, diketahui debit, diketahui waktu, yang ditanyakan volume. Volume atau isi, ya berarti debit dikali waktu. Nah, ini hasilnya seperti ini. Itu beberapa contoh anak-anak berkaitan dengan menentukan debit. Baik, untuk memperjelas supaya anak lebih paham, silahkan soal di bawah ini dikerjakan di buku tulis. Besok kita bahas kembali pada saat Zoom meeting hari Kamis. Tetap semangat belajar, tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Semoga anak-anak tetap memperoleh kebaikan, memperoleh kemudahan dalam segala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.